kenceng, minggir. Tapi dia tidak memperhatikan karena pikirannya galau. Tetapi lama-lama dia lihat ke depan, wih, apa kuih gede banget. Terus dia menyingkir, tapi terlambat. Paha kaki yang belakang kesambar truk, lepas, Pak. Nah, posisi paha kaki yang lepas itu haram. Kenapa haram? Karena dia adalah terpotong ketika hewannya masih hidup. Karena terpotong ketika hewannya masih hidup, maka dia adalah bangkai. Maka Bapak Ibu kembali ke kata atau kodok diharamkan, alasannya apa? Karena tidak boleh dibunuh. Nah, kalau tidak boleh dibunuh, bagaimana cara makannya? Satu, dibunuh nggak boleh. Dua, ditunggu sampai mati dia bangkai. Yang ketiga, ditelan debiduk beten kolu. Yang keempat, dipotong pangkal pahanya berarti dia bangkai. Gak ada pilihan lagi. Maka Bapak Ibu, kata atau kodok hukumnya haram karena tidak boleh dibunuh. Ada hadis yang lain. Rasul melarang membunuh burung surut, kemudian kodok, semut, dan burung hut-hut. Bahkan dari Abdullah bin Umar dia mengatakan bahwa janganlah kalian membunuh katak karena suara yang dikeluarkan adalah tasbih. Nah, maka kata atau kodok hukumnya haram dikonsumsi. Kemudian Bapak Ibu, pernahkah panjenengan atau suami panjenengan menyembelih hewan, sapi betina misalnya, kemudian menemukan ada janin di perutnya? Nah, janin itu halal atau haram? Bapak Ibu, kalau kita menyembelih sapi, misalnya sapi, kan aturan pemerintah kan tidak boleh membunuh sapi betina produktif, kan tidak boleh. Nah, ini Bapak Ibu, sapi sudah dikawinkan 40 kali gak bunting-bunting, akhirnya wis lah kita bandingin ngelading dibeleh. Tetapi ternyata sebenarnya si sapi ini pengen memberikan kejutan. Nah, kemudian dia bunting. Nah, pas disembelih, pas dibelah perutnya, ternyata ditemukan ada janin di perutnya. Nah, janin itu halal atau haram? Halal atau haram? Panjenengan yang berpendapat halal, ngacung ke tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 orang. Yang berpendapat haram, angkat tangan. Kalau panjenengan diskusi kali kewatan panjenengan 3 menit, silakan dibahas. Monggo panjenengan ngobrol kali tetangga panjenengan kewatan panjenengan, monggo dibahas. Janin binatang yang kita temukan ketika seekor hewan disembelih secara syar'i itu halal atau haram? Monggo 3 menit. Panjenengan diskusi dengan kanan kiri panjenengan, monggo 3 menit. Nanti saya akan bertanya, panjenengan yang berpendapat halal, saya minta angkat tangan. Yang berpendapat haram, saya minta angkat tangan. Maaf, tidak boleh abstain. Kalau abstain nanti maju ke depan push up. Monggo 3 menit diskusi kali kau dengan panjenengan, silakan dibahas itu halal atau haram. Oh, 3 menit. Bapak itu yang berpendapat janin hewan ternak yang disembelih secara syar'i, janin yang ditemukan dari induk hewan halal yang disembelih secara syar'i itu halal, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang berpendapat itu haram, angkat tangan. Awas, tidak boleh abstain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang bingung, angkat tangan. Malah kata Bapak Ibu, kepada ulama bila para ulama sepakat mengatakan bahwa janin hewan yang ditemukan dari hewan halal yang disembelih secara syar'i hukumnya halal. Rujukannya di sini dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan bahwa saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang janin hewan ternak. Rasulullah menjawab, makanlah jika kalian mau. Jelas. Nah, ada hadis yang agak panjang dari Musaddaq, beliau meriwayatkan bahwa Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, ya Rasulullah,
kami menyembelih unta, sapi dan kambing, lalu kami menemukan ada janin di dalam perutnya. Nah, apakah janin itu kami buang atau kami makan? Ini kan pertanyaan penting. Apakah janin itu kami buang atau kami makan? Rasulullah SAW kemudian menjawab, jika kalian mau, makanlah, karena penyembelihan induknya adalah juga penyembelihan untuk janin tersebut. Maka sekarang jelas bahwa kalau kita menyembelih hewan betina secara syar'i dengan membaca basmalah, dengan pisau yang super tajam, maka kalau kemudian kita temukan janin di dalam perutnya, hukumnya halal. Nah, pertanyaannya, apakah janin itu harus kita sembelih lagi? Tidak. Kenapa tidak? Karena sembelihnya kan sama dengan induknya, dan janin itu belum hidup. Maka kalau kita sembelih tidak akan keluar darahnya, karena jantungnya belum aktif. Pun jelas nih. Saat menikah kita geser tadi, saya matur siki. Ibu yang di luar person ya siki ya. Bagaimana dengan siki yang apa haram? Ini kalau madzhab Hambaliyah berpendapat anjing itu tidak najis. Madzhab Hambaliyah. Kalau kita melihat di Indonesia, yang terdekat dari sini aja itu ada satu warung untuk 4 anjing. Berarti satu hari saja sudah ada 400 anjing yang dibantai. Lalu 1 minggu 400 dikalikan 7, berarti kan itu ada 2.800 anjing. Lalu 1 bulan itu ada 11.200 anjing yang dibantai. Dan kalau mau dikalikan lagi 1 tahun ada 132.400. Dan itu hanya di Jawa aja, gimana dengan Jogja? Ada beberapa lain yang orang kan yang ada banyak pedagang daging ini. Ada Jogja di Jakarta, di Bali bahkan juga sekarang banyak sekali. Kalau di mana tuh? Di mana-mana. Di mana pun sudah ada tempat yang ada daging ini. Mall. Bagi saya membuat pernyataan ini adalah peliharaan saya namanya Peggy. Kok black itu black dari kata hitam, black. Blacky. Mas blacky. Rambutmu tahu enggak? Lebaran itu produk apa? Serat Argentina ya. Ada pernah lihat video nih kan? Belum, minggu satu kali. Ini yang kedua. Oh. Yang kedua tadi itu. Apa nih? Oh, aduh. Ikatannya terlalu kuat berarti. Mulutnya di kaki ya. Mulutnya ya anjing moncong. Semenit betul. Itu nonton aku Pak minum. Dapat minum. Bapak Ibu, daging anjing halal atau haram? Haram. Kenapa haram? Alasannya ada 3 minimal. Pertama, anjing adalah binatang karnivora. Hadisnya banyak. Di antaranya Rasulullah bersabda, setiap binatang buas yang bertaring adalah haram dimakan. Jelas anjing itu adalah binatang buas yang bertaring dan berkuku tajam. Ibnu Abbas yang mengatakan Rasul SAW melarang dari satuan buas yang bertaring dan berkuku tajam. Jelas sekali. Rasul melarang dari hewan buas yang bertaring dan burung yang berkuku tajam. Ada lagi, sebenarnya Rasulullah SAW melarang memakan daging binatang buas yang bertaring. Bapak Ibu, anjing adalah binatang karnivora, binatang memakan
daging. Nuwun sewu, kalau anjing itu diberi makan sayur lodeh, kira-kira mau nggak ya? Napa pecel ngoten niku? Salad buah yang mboten purun. Nasi padang. Nek wonten dagingnya purun, Pak. Nah, Bapak Ibu, alasan pertama daging anjing haram adalah karena anjing adalah karnivora. Yang kedua, anjing adalah binatang yang hendaknya dibunuh baik di tanah halal maupun tanah haram. Okay. Anjing adalah hewan yang hendaknya dibunuh baik di tanah halal maupun tanah haram. Nah, para ulama sepakat kalau Rasul menyuruh membunuh seekor binatang, maka dagingnya haram. Kenapa haram? Karena kalau Rasul menyatakan dagingnya halal, maka Rasul tidak akan menyuruh membunuhnya, tapi menyembelihnya. Yang ketiga, alasannya adalah anjing adalah binatang al-jalalah, binatang pemakan kotoran. Anjing adalah binatang al-jalalah, binatang memakan kotoran. Rasul melarang hewan-hewan al-jalalah, hewan-hewan pemakan kotoran untuk dimakan dagingnya dan yang lain. Bapak Ibu, napa nate misal anjing memakan kotoran? Sering nate? Bapak Ibu mohon yang diperhatikan saya saja, jangan lihat videonya. Tolong perhatikan saya akan menjelaskan bahwa anjing adalah hewan pemakan kotoran. Yeah. Tolong jangan lihat videonya, lihat ke saya saja. Bapak Ibu, jadi kalau penmaku itu jenengan jangan melihat videonya, lihat saya saja. Tapi namanya ini lebih menarik daripada saya. Bon. Nanti tidak membuat nafsu makan jadi hilang. Jadi anjing termasuk al-jalalah, binatang pemakan kotoran. Kucing juga tidak boleh mengkonsumsi dagingnya karena kucing adalah binatang yang karnivora, binatang yang bertaring dan berkuku tajam. Kucing ini. Bagaimana dengan kera atau monyet? Bapak Ibu, kera atau monyet juga diharamkan karena dia termasuk al-khabith, binatang yang buruk. Lalu bagaimana dengan ulo, sawer? Apa haram? Nek tentunya ada sing mandi daging ular apa betul? Betul. Apa yang di yang putih niku? Yang mana kiri? Ngati rojo. Kok tembetan gila ya? Niku sing napa nggih? Kucing napa wong? Wow. Bapak Ibu, daging ular itu halal atau haram? Haram. Kenapa haram? Karena ular adalah binatang buas yang bertaring. Dia termasuk karnivora. Bapak Ibu, ular termasuk karnivora, binatang memakan daging. Zaman dulu ketika saya masih anak-anak, Bu, jenengan nanti anak-anak boten? Ya nanti nggih. Zaman gua masih SD, kalau nanti bal-balan kalih kakak kelas ten sekolahan, pas umbar bal-balan. Nah, ketika bola menggelinding ke semak-semak, saya mengambil bola itu. Di dekat bola itu ada tanaman dengan bunga warnanya merah. Ada teman mengatakan, "Oh, Nung, hati-hati, ini panganan ulo." Bapak Ibu pernah mendengar itu? Nah, kemudian ketika saya naik kelas, saya main bola dengan adik kelas, sama. Ketika bola menggelinding ke semak-semak,
adik kelas itu mau ngambil bola, saya tidak, hati-hati loh, ini panganan ulo. Bapak Ibu, kita baru tahu sekarang bahwa ternyata informasi ular pemakan bunga itu hoax. Ternyata ular bukan binatang pemakan bunga, tapi binatang pemakan kucing, tikus, ayam. Sama kakak kelas. Apa boleh? Kodok. Nah, maka daging ular hukumnya haram karena ular termasuk binatang karnivora. Yang kedua, alasannya adalah Rasul pernah menyuruh sahabat membunuh ular. Rasul menyuruh sahabat membunuh ular. Nah, karena ular adalah binatang yang